Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, apa kabarnya Anda semua? Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik, edisi Hari Minggu Biasa yang ke-11. Santo Sipirianus mengatakan bahwa Tuhan mendengarkan bukan suara kita, melainkan hati kita. Sahabat, senang sekali saya Francisca Audrey bisa kembali hadir dan bersama sahabat dalam acara pada hari ini. Dalam Oase Rohani Katolik, kita bersama-sama akan membaca kitab suci, kemudian merenungkannya, serta menggali inspirasi-inspirasi rohani dengan dibimbing oleh romo-romo yang berkarya di Keuskupan Agung Jakarta. Pada hari ini, kita akan mendapatkan inspirasi dari Romo Diocesan Simon Lili. Romo Simon, terima kasih Romo sudah berkenan hadir dan memberikan inspirasi. Ya. Mungkin Romo mau menyapa sahabat, silakan Romo. Salam sehat para pemirsa dimanapun Anda berada. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih. Sahabat, seperti biasa untuk mengawali perjumpaan kita pada hari ini, kita akan mengucap syukur kepada Tuhan melalui doa pembuka yang dipimpin oleh Romo Simon. Monggo Romo. Mari saudara pemirsa dimanapun Anda berada, kita bersatu hati dalam doa pembuka pertemuan kita pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di dalam surga, pada hari ini kami mau berterima kasih kepadamu atas hari baru yang Kau berikan kepada kami, dengan segala kemungkinannya yang akan kami jelang. Kami mohon agar Engkau memberkati hari baru ini dan juga memberkati kami masing-masing dan usaha yang kami lakukan, supaya semuanya sungguh-sungguh ya Tuhan berpedoman pada kehendak-Mu, sebagaimana bacaan-bacaan hari ini memberikan inspirasi itu. Kami mohon semoga pertemuan kami ini juga menjadikan saat ini saat teduh. Saat teduh untuk mendengarkan sabda-Mu yang membesarkan hati. Saat teduh untuk bersama-sama masuk ke dalam suasana doa, suasana permenungan kitab suci. Dan saat teduh juga untuk mensyukuri hari Minggu yang Kau khususkan bagi kami untuk puja dan puji bagi nama-Mu semata-mata. Ini kami mohon melalui Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Sama-sama. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai pertemuan pada hari ini dengan antifon pembuka. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Jawablah aku. Jangan menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkau pertolonganku. Janganlah membuangku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah, penyelamatku. Bacaan pertama. Pembacaan diambil dari nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan mengambil sebuah carang dari puncak pohon aras yang tinggi dan menanamnya. Aku akan mematahkannya dari pucuk yang paling ujung dan yang masih muda. Dan aku sendiri akan menanamnya di atas sebuah gunung yang menjulang tinggi ke atas. Di atas gunung Israel yang tinggi akan kutanam dia, agar ia bercabang-cabang dan berbuah, dan menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung dan unggas akan tinggal di bawahnya. Mereka akan bernaung di bawah cabang-cabangnya. Maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa Aku, Tuhan, merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat
pohon yang tumbuh menjadi layu kering, dan membuat pohon yang layu kering bertaruk kembali. Aku, Tuhan, telah mengatakannya dan akan membuatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat, mari kita tanggapi bacaan pertama dengan Mazmur tanggapan. Bersyukurlah kepada Tuhan karena baiklah Dia. Bersyukurlah kepada Tuhan karena baiklah Dia. Sungguh baik menyanyikan syukur kepada Tuhan dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi. Memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Bersyukurlah kepada Tuhan karena baiklah Dia. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon, dan segar. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Bersyukurlah kepada Tuhan karena baiklah Dia. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku, dan tidak ada kecurangan padanya. Bersyukurlah kepada Tuhan karena baiklah Dia. Bacaan kedua. Pembacaan diambil dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Toh hati kami tabah. Tetapi kami lebih suka beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu, kami berusaha, entah di dalam tubuh, entah di luarnya, supaya kami berkenan kepada Allah. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut ia peroleh, sesuai dengan ia lakukan dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, sekarang mari kita persiapkan hati untuk mendengarkan pembacaan Injil. Haleluya, 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 haleluya. Benih yang ditanamkan melambangkan sabda Allah. Penaburnya ialah Kristus. Semua orang yang menemukan Kristus akan hidup selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengajar di hadapan orang banyak. Katanya, beginilah hal kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, dan siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya, orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu.
Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Yesus berkata lagi, dengan apa hendaknya kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Akan tetapi, apabila ditaburkan, dia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, Yesus memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, Yesus tidak berkata-kata kepada mereka. Akan tetapi, kepada para murid-Nya, Yesus menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Romo Simon, dari bacaan hari ini kita bisa mendapatkan banyak inspirasi rohani yang bisa membimbing kita ya Romo ya. Nah, kira-kira inspirasi apa saja nih Romo yang bisa Romo bagikan kepada kita pada hari ini? Wah, banyak sekali, Iya. Mbak siapa maaf? Audrey. Mbak Audrey ya, banyak sekali ya, inspirasi hari ini. Bukan saja untuk kita, tapi juga untuk para pemirsa. Jadi untuk kita semua memang. Ya. Yang bisa kita petik dari bacaan-bacaan hari ini. Mungkin baik kalau bacaan pertama kita berikan konteksnya dulu ya. Oh boleh, silakan Romo. Untuk mengetahui relevansinya Oke. untuk keadaan kita sekarang. Jadi ini pembacaan dari kitab Yeskiel. Yeskiel. Ya, ini sebenarnya konteksnya itu adalah permainan kekuasaan di antara mereka yang berkuasa. Dalam hal ini Raja Yerusalem waktu itu, dan ya hulu balangnya lah dengan semua menteri dan segala macam itu. Jadi mereka sedang mengkalkulasi bagaimana itu berhubungan dengan kerajaan lain yang lebih hebat, ya, dan bagaimana kita juga membentuk koalisi satu sama lain, ya, supaya kemudian posisi saya kuat, si raja itu. Dan bagaimana kemudian kita intinya melakukan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan relasi-relasi kekuasaan itu. Lagi atur strategi ya Mo ya. Betul, maksudnya lagi ya. atur strategi supaya posisi kita itu kuat. Iya. Ya, dengan kata lain supaya kekuasaan kita langgeng gitu loh. Iya, iya. Ya, dan orang supaya kekuasaan langgeng itu kotak-atik. Apapun juga yang bisa dipakai dan bisa dikotak-atik supaya kemudian nanti menjamin supaya saya bisa terus. Itu yang terjadi pada Raja Yerusalem waktu itu. Rajanya namanya Raja Yoyakim. Ya. Kerajaan besar yang mau diajak bergabung atau bekerja sama atau apapun juga ya, intinya bahwa saya mau kontak dengan Anda, itu adalah Raja Babilonia. Namanya Nebukadnezar. Ini konteks pada zaman dulu. Ya. Jadi Raja Yoyakim itu, yang kecil itu Yerusalem, mau melakukan kerjasama begitu, atau koalisi begitu dengan raja besar yang memang menghendaki supaya raja yang kecil ini juga bergabung. Supaya dengan demikian kekuasaan dari Nebukadnezar itu semakin besar. Semakin besar. Mereka tentu saja negara kecil, maka dari itu mereka akan berada pada posisi yang sebenarnya nggak menguntungkan. Nah, bagaimana kemudian ini diatur? Tetapi cara mereka mengatur itu mengabaikan rakyat Israel yang merupakan umat Allah. Inilah dia yang terjadi. Mereka raja-raja dan para penguasa sibuk koalisi sana-sini, ya, atur hukum dan peraturan begini, bagaimana kerjasama kita satu sama lain.
begitu sibuk dengan peraturan kekuasaan itu supaya posisinya kuat, mereka mengabaikan yang penting, yaitu rakyat atau umat Israel itu. Maka ketika Raja Yoyakim itu nanti kemudian juga dia turun tahta, Yehezkiel yang menjadi pada waktu itu menjadi pemuka orang Israel, atau kita sebut nabi ya, Nabi Yehezkiel, dia sama sekali tidak merasa bahwa dia merasa sedih. Malah kebalikannya, dia melihat ini sebagai momen bahwa oke, raja yang nggak peduli dengan rakyatnya, yang hanya ngurus kekuasaannya sendiri, dan bagaimana kepentingannya itu bisa langgeng, ya, itu akan diabaikan oleh Tuhan, maka Tuhan akan membuat pohon baru. Itulah tadi yang dikatakan dalam bacaan pertama. Dia akan membuat pohon baru dari tunas itu, dia akan meninggikan pohon yang rendah itu, yang baru itu, maka dari itu pohon-pohon yang tumbuh, yang sudah tumbuh menjadi layu dan kering. Dan pohon-pohon yang layu kering, yang baru ini, akan bertarup kembali, akan memiliki cabang yang baru. Ya. Maka dari itu, inilah yang kemudian akan diperhatikan oleh Tuhan. Yang layu, yang sudah kemudian tidak mendapat perhatian, Tuhan akan mengatakan, dia akan saya tinggikan. Sedangkan pohon-pohon yang bagus-bagus itu akan direndahkan dan akan dihancurkan. Jadi, ketika orang tidak punya perhatian lagi terhadap rakyatnya ya, terhadap orang yang kecil, itu saatnya kemudian Tuhan memberi peringatan, saya akan menghancurkan engkau, saya akan kemudian memberi perhatian pada rakyatku. Nah, ini kan sebenarnya mestinya bagus, ya. Tetapi, ini dia konteksnya. Raja yang menggantikan Raja Yoyakim itu, namanya Sedekia, ya. Dia malah kemudian pikirannya lain. Pikirannya sama seperti sebelumnya, bagaimana kemudian berkoalisi dengan kekuasaan lain untuk menghancurkan kerajaan besar ini. Maka Raja baru itu, Raja Sedekia, yang menggantikan Raja Yoyakim sebelumnya, dia jatuh ke dalam kesalahan yang sama. Dia kotak-katik lagi bagaimana permainan kekuasaan itu mesti dilakukan, sehingga kekuasaannya jadi langgeng. Rakyat kecil, dalam hal ini umat Israel, tidak diperhatikan lagi. Ya. Dan dia akan melakukan kerjasama dengan Mesir dalam sejarah. Ini sekitar 2.600 tahun lalu. Dia akan kerjasama dengan Mesir, tetapi dengan begitu, Nebukadnezar, Raja Babilonia menjadi marah kan? Karena lu kemudian kerjasama dengan Mesir, tidak dengan aku. Lalu akibatnya mengerikan. Akibatnya Yerusalem akan dihancurkan. Dan itu kemudian orang-orang Israel akan dibuang ke Babilonia. Menjadi rakyat yang tertindas. Mengapa itu terjadi? Karena raja-raja nggak peduli. Karena para pemimpin politik dengan koalisinya segala macam tidak punya pikiran lain kecuali bagaimana saya berkuasa. Dan Tuhan menghancurkan itu. Mereka dibuang ke Babilonia. Ya. Itulah kitab Yehezkiel konteksnya. Relevan nggak tuh? Iya, sangat relevan ya, Mo ya. Ya. Ada banyak sekali teguran-teguran yang bisa kita implementasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik politik, tapi juga pribadi. Pribadi, iya betul. Iya, betul. Dan ini menurut saya relevan dengan bacaan Injil. Ya, kan tadi juga bacaan Injil dibacakan ya. Kita semua mendengar bacaan Injil. Di situ Yesus bicara tentang kerajaan Allah. Ya. Ini menarik loh. Kalau Yesus bicara tentang tanda-tanda yang menunjukkan kerajaan Allah, biasanya dia pakai mukjizat. Mukjizat itu tanda bahwa Allah berkuasa. Setan diusir. Orang mati disembuhkan. Orang kusta kemudian dibuat bersih. Di situ Allah berkuasa ya. Di situ Allah berkuasa, tanda-tanda. Karena kerajaan Allah itu bukan konsep ya. Kerajaan Allah itu adalah keadaan ketika Allah sendiri meraja. Jadi sebenarnya kerajaan Allah itu adalah istilah untuk Allah sendiri. Kalau dia menjadi raja dan kalau dia masuk dalam perhitungan hidup kita. Jadi dia tidak bicara kerajaan dalam arti monarki. Kan biasa juga sekarang ini suatu gaya bahasa, karena orang Yahudi itu tidak berani menyebut Allah dengan nama.
dia mesti pakai istilah kerajaan Allah, tapi maksudnya Allah sendiri. Sama seperti dalam pengadilan kan, kadang-kadang kita kan masih menyebut hakim sebagai yang mulia. Atau dalam bahasa Inggris, your honor. Berarti kehormatan kau. Maksudnya adalah engkau. Tapi dia pakai istilah kehormatan kau. Kalau kita bicara dengan duta besar, your majesty, duta besar Vatikan. Itu artinya kemuliaan kau. Tapi maksudnya engkau. Maka sama seperti itu bahasa-bahasa sopan santun, untuk menunjukkan bahwa kerajaan Allah sebenarnya bukan soal kerajaan, tapi bagaimana Allah sendiri itu kalau dia hidup dalam dirimu, kalau dia menguasai, kalau dia kamu perhitungkan, nah di situ Allah menjadi raja. Yesus kalau dia bicara tentang tanda-tanda kerajaan Allah, itu berarti pakai mukjizat, ya. Tetapi menariknya kalau dia mengajarkan tentang apa itu kerajaan Allah. Jadi ini soal pengajaran ya. Ini menarik, yaitu apa? Yesus memakai perumpamaan. Nah, itu menarik. Jadi tidak pakai tanda-tanda, melainkan pakai perumpamaan. Bagaimana kalau kemudian Allah itu hidup dan meraja dalam diri seseorang? Nah, di sini dia pakai perumpamaan itu. Seperti seseorang yang menabur, ya, lalu nanti taburnya itu dia tidak tahu bagaimana dalam perjalanannya, ya dengan sendirinya tanaman itu tumbuh, lalu menghasilkan batang, menghasilkan daun, menghasilkan bulir, menghasilkan buah. Dia sendiri nggak tahu, tetapi yang jelas dia menanam butir-butir yang bagus, benih-benih yang bagus, karena petani pasti tahu apa yang bagus untuk dia. Tetapi petani juga sadar bahwa yang bagus dari dia itu nanti akan banyak tidak tergantung dari dia, akan tergantung dari alam. Yaitu apa? Dalam bahasa zaman dulu ya, dari Allah sendiri. Jadi di satu pihak kita mesti mengerjakan apa yang baik bagi kita dalam perhitungan kita, tetapi di lain pihak juga perlu menyerahkan pada Tuhan gitu loh. Suatu usaha gigih dari pihak kita perlu, tetapi di lain pihak juga keterbukaan pada kerja Allah. Kerjasama kita dengan Allah ya. Betul. Ya. Itu inspirasinya. Jadi kita nggak boleh males. Kita melakukan apa yang ada dalam usaha-usaha kita, ya. Tetapi sekaligus pada saat yang sama, kita berani percaya bahwa Tuhan itu nanti akan menyempurnakan apa yang mungkin pada kita kurang. Ya, berani berusaha habis-habisan. Di lain pihak percaya dan menyerahkan pada jalan Tuhan sendiri. Kalau hanya sendiri kan itu berarti usaha saya. Usaha sendiri. Ya. Kalau hanya menyerahkan pada Tuhan, lo males. Ya, betul. Ya toh? Ya. Tapi dua-duanya itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Ya, dua-duanya harus bersinergi ya. Iya, itu menurut saya inspirasi yang bagus ya. Ya. Betul. Baik. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan. Kita akan jeda sejenak untuk mengendapkan inspirasi-inspirasi rohani yang luar biasa yang disampaikan oleh Romo Simon di edisi yang pertama. Kita akan jumpa kembali di sesi yang kedua untuk mendapatkan inspirasi lebih lanjut dari apa sih itu kerajaan Allah dan bagaimana kerajaan Allah itu dalam hidup kita. Jangan kemana-mana. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, terima kasih sahabat masih dengan setia mengikuti acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Masih bersama dengan Romo Diosesan Simon Lili dan saya Francisca Audrey, kita akan melanjutkan untuk mendapatkan inspirasi-inspirasi rohani pada hari ini. Tapi sebelumnya sahabat, jika sahabat ingin menyampaikan usulan ataupun sharing iman, silahkan mengirimkannya melalui email ke orkkaj2021@gmail.com ataupun dapat dikirimkan melalui pesan WhatsApp ke nomor 0881 0251 334438. Baik, sahabat, sekarang kita akan melanjutkan untuk mendapatkan inspirasi rohani dari bacaan hari ini ya, Romo. Ya. Nah, Romo mungkin sebelum kita lanjut ya, Romo mungkin bisa menyimpulkan sedikit nih buat sahabat dari dari sesi yang pertama, Romo. Ya. Tentu saja bisa. Terima kasih ya. Tadi dalam sesi pertama kita
masuk ke dalam permenungan berdasarkan situasi zaman ya. Pada intinya bahwa dalam melakukan sesuatu tidak boleh hanya kemudian memperhitungkan bagaimana kekuasaan saya, bagaimana kepentingan saya berjalan, dan itu dilakukan dengan mengabaikan rakyat, ya. Tetapi juga bagaimana kehendak Tuhan diperhitungkan dalam keputusanku, dan kehendak Tuhan tidak lain dan tidak bukan adalah bahwa umatnya diperhatikan. Begitu raja-raja dalam hal tadi Raja Yoyakim dan Zedekia ya, begitu dia main kalkulasi sana-sini supaya kepentingannya dipertahankan, supaya mungkin juga dinastinya dan keluarganya bisa dilanggengkan, rakyat dan lainnya itu tidak mendapat perhatian, segala sesuatu dimainkan. Pada waktu itu Tuhan akan marah dan Tuhan akan menghancurkan raja itu, sebagaimana terjadi pada abad ke-6 sebelum Masehi dengan pengasingan orang-orang Israel ke Babilonia di bawah Nebukadnezar. Itu tadi konteks waktu kita bicara. Baik, jadi dan itu juga masih berlaku sampai sekarang ya Romo ya. Kita dalam apapun yang kita lakukan, kita juga harus peduli, jangan hanya memikirkan diri sendiri dan itu dia gitu yang ya, menurut Romo, saya ya. relevannya. Ya, baik Romo. Nah Romo tadi di sesi yang pertama di akhir Romo sudah sedikit menyinggung mengenai kerajaan Allah ya Romo ya. Nah kemudian ini kan di bacaan pada hari ini tuh ada dua perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus ya Romo ya. Yang pertama mengenai benih yang di mana di sini Romo menyamakan benih itu adalah firman atau iman kita gitu ya Romo ya. Dan kemudian adalah yang kedua mengenai biji sesawi ya Romo ya. Nah, kemudian inspirasi apa yang bisa kita dapatkan nih Romo dari bacaan ini Romo? Iya, sebenarnya intinya sama, bahwa yang pertama kan bicara tentang benih di tanah yang ditanam oleh si petani itu. Ya. Si petani tentu saja sebagai petani kita harus pastikan bahwa dia punya pengetahuan tentang benih yang baik. Dan dia tanam itu berdasarkan apa yang dia pikirkan, yang dia sudah kerjakan, dari pengalaman, dari pengetahuan. Kemudian ditanam benih yang baik itu. Tetapi di satu pihak kan dia juga tidak tahu bagaimana perkembangannya. Membiarkan pada alam begitu dalam tanda petik secara dengan sendirinya akan mengolah benih yang baik yang sudah ditanam itu, kemudian menghasilkan buah yang berlimpah. Hal yang sama dengan biji sesawi. Biji sesawi mau menegaskan lebih karya otomatis dari bumi itu, dalam tanda petik ya. Ya, bagaimana biji sesawi yang kecil itu ya ditanam, tetapi ketika ditanam dikerjakan oleh bumi, digarap oleh bumi, semakin lama yang kecil itu tumbuh besar, semakin besar, dan burung-burung bisa bertanam di situ. Dari yang kecil bisa menjadi sangat besar sehingga burung-burung mendapat keuntungan dari situ. Itu kan tidak dikerjakan oleh si petani itu, oleh yang menanam biji sesawi, melainkan oleh alam, atau kalau pakai dalam kepercayaan Israel ya, itu Tuhan akan mengerjakan. Jadi tetap saja intinya, pengetahuan tentang benih yang disebar untuk ditanam di satu pihak, biji sesawi juga yang kecil, itu yang menjadi benih itu konkretnya, itu nanti kalau di satu pihak kita mengerjakannya dengan baik, tapi juga sambil percaya bahwa kerja Allah itu akan membuatnya menjadi lebih baik, itu yang kemudian menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Dan itu mungkin mukjizat, bahwa kita sendiri tidak tahu bagaimana, dikatakan dalam kitab suci, dia tidak tahu bagaimana proses itu terjadi. Alam dengan sendirinya mengerjakan, mungkin harus dikatakan itu juga bentuk lain dari mukjizat. Iya benar, saya jadi kepikir ya Romo ya. Yang kita tidak perhitungkan, yang tidak kita pikirkan, yang tidak kita ketahui kurang banyak, tapi boom, menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Itu justru karena Allah, atau dalam istilah tadi itu perumpamaan alam, itu menggarapnya dan mengerjakannya. Itulah yang terjadi. Mukjizat terjadi bukan karena seakan-akan ada sesuatu yang luar biasa, intervensi dari pihak Tuhan. Bukan.
Melainkan mukjizat terjadi kalau kita mengerjakan dengan sebaik mungkin, kemudian juga berdasarkan pengetahuan, pengalaman kita, tapi pada saat yang sama kita percayakan bahwa Allah bisa menyempurnakan itu. Ketika itu terjadi, itu menjadi luar biasa, dan mukjizat itu menjadi nyata dalam situasi itu. Iya. Jadi saya berpikir ya Romo, ternyata semua apapun yang terjadi dalam hidup kita itu adalah suatu mukjizat ya Romo ya, kalau begitu ya. Karena ada banyak hal yang sebenarnya tidak kita perhitungkan. Iya, betul, betul. Kehidupan, siapa yang menjamin bahwa besok hari kita bisa nafas lagi? Kita tahu ada kasus ketika orang buat sesuatu, kemudian nggak lama sesudah itu meninggal kan teman-teman kita. Iya. Kehidupan sendiri suatu mukjizat yang kita rayakan setiap hari dengan rasa syukur mestinya. Kesehatan, siapa yang menjamin bahwa kemudian kita bisa sehat? Kita tahu obat-obatan ya toh? Iya. Kita tahu benda-benda medis itu betul, kemampuan-kemampuan medis, tetapi kesehatan sendiri kan datang dari siapa? Kita kadang-kadang tidak merencanakan ya. Kalau kita menerima itu, kita sehat, kita syukur, kita memiliki hidup sampai sekarang, kita berterima kasih, kita mengalami mukjizat Tuhan. Ya. Iya, baik. Nah, tapi kita juga dituntut untuk ini ya Romo, walaupun di sini tidak terus tadi yang Romo katakan, kita harus bekerja keras ya Romo. Iya, betul, Audrey. Iya, betul. Nggak bisa Itulah. santai-santai Iya, aja betul. ya. Itulah yang dikatakan Paulus kepada jemaat di Korintus dalam suratnya ya. Dalam bacaan kedua. Iya. Intinya begini, Paulus mengatakan, kami berusaha entah di dalam tubuh, entah di luarnya, supaya kami berkenan kepada Allah. Di dalam tubuh artinya selama kita hidup, entah di luar tubuh artinya sesudah mati ya, hidup dan mati artinya sungguh-sungguh sepenuh hati ya, tidak setengah-setengah ya. Kami berusaha tidak setengah-setengah, sepenuh hati supaya hidupnya itu berkenan pada Allah. Jadi dia tentu saja kemalasan tidak dikehendaki Allah. Kemudian bertindak tidak senonoh tentu saja tidak dikehendaki Allah. Kemudian menjadi ngawur, tidak memakai pikiran ya, itu tentu saja melawan kehendak Allah yang memberikan kepada kita otak ya untuk berpikir. Jadi kita ngawur gitu ya. Intinya kita melakukan sesuatu berkenan kepada Allah kalau kita sungguh-sungguh sebagai manusia melakukan apa yang berada dalam posisi kita sebagai manusia, pengetahuan, pikiran, pengalaman, tenaga itu dijalankan sepenuh hati. Di satu pihak, di lain pihak percaya juga pada penyelenggaraan Tuhan, itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Itu persis yang dikatakan melakukan yang berkenan kepada Allah. Ya, baik. Romo, walaupun demikian, tapi kita nggak boleh memikirkan diri sendiri ya Romo. Kalau mau saya, saya lihat dari bacaan pertama tadi ya, nah itu gimana tuh maksudnya Romo ya? Seandainya saya misalnya tidak melakukan yang berkenan pada Allah ya, aku kan bisa buat kalkulasi sendiri. Aku bisa melakukan apa yang aku lakukan semua ya, dengan macam-macam pertimbangan koalisi sana, koalisi sini seperti raja dalam bacaan pertama ya, Yoyakim dan Sedekia ya. Pokoknya kekuasaannya langgeng, kalau perlu juga kotak-katik peraturan, kalau juga yang penting juga kemudian aku dan anak-anakku aman. Ya, rakyat kemudian kubuang, nggak dapat perhitungan, kemudian menjadi sengsara karena kita tidak memberikan perhatian pada itu. Nah, itu kan ada bahaya. Kita tidak melakukan kehendak Allah. Karena apa? Karena ada distraksi. Kepentingan keluarga, kepentingan kelompok, kepentingan suku. Kalau begitu itu menjadi bahaya. Kalau kemudian kita memberikan perhatian pada Allah, pasti kita akan memberikan perhatian juga pada semua yang dicintai oleh Allah. Dalam hal ini, mereka yang tidak punya posisi. Dalam hal ini rakyat, bukan keluarga saja, bukan kelompokku saja, tetapi keseluruhan aku perhatikan. Itu dalam arti melakukan sesuatu yang berkenan kepada Allah. Itu. Jadi nggak hanya memikirkan maksudnya kita nggak hanya memikirkan bahwa apa perbuatanku berkenan kepada Allah, tapi Allah di sini dalam arti kita mengimplementasikan Allah itu kepada orang banyak ya Romo ya, kepada masyarakat begitu ya Romo. Karena kamu tidak bisa mencintai sesama
kalau kemudian atau mencintai Tuhan, Mencintai Tuhan, ya. kalau kemudian menafikan sesama. Tidak bisa. Tuhan tidak bisa kamu lihat. Kamu hanya bisa mencintai Tuhan kalau pada saat yang sama juga sesama kamu perhatikan. Orang-orang yang kecil itu kamu angkat kembali hak-haknya, ya. Bukan soal bagaimana kekuasaanku jalan, bagaimana keluargaku punya posisi yang bisa langgeng, atau kelompok-kelompok yang kuajak koalisi itu kemudian bisa mendapat kesejahteraan. Enggak! Kesejahteraan di luar kelompok-kelompokku, keluargaku, kesejahteraan rakyat bersama dalam segala bidang itu harus kuperhatikan. Dengan demikian kerajaan Allah itu Nyata di dalam itu hidup kita terjadi. ya Romo ya. Bukan kerajaanku, Iya, iya. tapi kerajaan Allah ketika semua orang itu mendapat bonum comune, kebaikan bersama, kesejahteraan bersama. Itu. Sangat luar biasa nih Romo, inspirasi hari ini kita banyak disadarkan akan hal-hal kecil, terutama saya ya Romo ya, disadarkan akan hal-hal kecil yang oh iya ya nggak terpikir ya Romo ya. Jadi kita hanya berpikir selama ini hanya berpikir untuk mendapat apa ya, kerajaan Allah itu hanyalah hubunganku dengan Allah. Oh, Ternyata tidak ya Romo, enggak. itu melibatkan banyak hal begitu ya Romo ya. Baik, sahabat oase rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa inspirasi yang kita dapatkan di bacaan pada hari ini. Romo Simon mungkin bisa memberikan sedikit kesimpulan Romo untuk bacaan pada hari ini. Iya, Audrey, terima kasih. Kesimpulannya sederhana, ya, bahwa kerajaan Allah itu terjadi kalau dua hal kita lakukan. Untuk kesejahteraan semua orang, bukan keluarga sendiri, bukan kelompok sendiri, bukan suku sendiri. Kita untuk semua, kalau kerajaan Allah terwujud, kalau kita mengusahakan kebaikan bersama untuk semua pihak, dan itu kita lakukan dengan dua hal. Pertama, usaha kita sendiri habis-habisan. Tidak setengah-setengah. Mau melakukan apa yang baik bagi semua orang. Satu. Dan kedua, pada saat yang sama, kita mempercayakan juga diri kita, usaha kita pada Allah, supaya disempurnakan. Supaya dijadikan lebih baik dan lebih berefek bagi kesejahteraan bersama itu. Kalau kita di satu pihak bekerja, dan Allah di lain pihak memberikan rahmat-Nya, bekerja juga, hasilnya luar biasa. Semoga kita semua disemangati dengan keyakinan ini. Amin. Sahabat oase rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, kita sudah sampai di penghujung pertemuan kita untuk edisi pada hari ini. Dan seperti biasa, kita akan menutup pertemuan kita pada hari ini dengan doa penutup dan berkat dari Tuhan melalui Romo Simon. Silakan Romo. Para pemirsa, mari kita bersatu hati dalam doa penutup pertemuan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa di surga, Engkau menghendaki bahwa setiap orang, siapapun juga, apa itu agamanya, keyakinannya, kelompok ideologinya, siapapun juga Kau kehendaki menjadi bahagia, menjadi sejahtera, menjadi baik. Untuk itu kami diajak oleh kebaikan-Mu untuk bekerja sama dengan seluruh tenaga, dengan seluruh kekuatan, akal budi, supaya semuanya bisa kami pakai untuk bersama Engkau mencapai apa yang kemudian disebut kesejahteraan bersama itu. Kami berterima kasih karena kami dikuatkan oleh bacaan-bacaan hari ini untuk menjalankan semua itu. Kami mohon ya Tuhan, semoga kami yang lemah ini, itu Kau sempurnakan. Semoga kami yang sering sombong, takabur, kurang memberikan perhatian pada diri sendiri, pada banyak orang, tetapi terfokus pada egoisme sendiri dan kelompok sendiri, keluarga sendiri, itu Kau sadarkan bahwa kami sebenarnya mempunyai kewajiban juga untuk mengusahakan kesejahteraan bersama itu. Inspirasi-Mu pada hari ini ya Tuhan, kami terima dengan rasa terima kasih, karena Engkau memberikan kepada kami melalui Yesus Kristus. Dialah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Semoga kita semua
dan mereka yang kita doakan dalam pertemuan pembicaraan kita hari ini diberi berkat, kesehatan, perlindungan dari Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih Audrey, terima kasih pemirsa. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, Romo Diosesan Simon Lili dan saya Francisca Audrey, kami pamit undur diri. Selamat melanjutkan hari ini, selamat berbagi kasih dan cinta kepada orang-orang di sekitar kita. Sampai jumpa. Sampai jumpa.